Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan 100 hadis tentang adab dan akhlak. Pada saat ini kita membahas hadis yang menjelaskan tentang perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Aku, kata Nawas bin Sam'an, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan keburukan. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Itulah pengertian dari albir, kebaikan. Wal ismu, sedangkan dosa, ma haka fi sadrik, sesuatu yang mengganjal di hatimu. Fi sadrik, diterleknya di dadamu, maksudnya di dalam hati. Wa karihta ayattali' alaihin nas, dan kamu takut, kamu tidak suka jika diketahui oleh orang lain. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bab tafsir al-birri wal ismi. Jadi ada beberapa catatan kita yang berkaitan dengan hadis ini. Pertama, hadis ini adalah sahih. Artinya hadis ini kuat. Sebagaimana tadi sampaikan, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Yang kedua, hadis ini mengandung pelajaran yang sangat mulia. Berbicara tentang tanda-tanda akhlak yang baik dan tentang tanda-tanda akhlak yang buruk. Al-birri wal ismi, kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, catatan kita berkaitan dengan hadis ini adalah akhlak yang baik adalah seperti bermuka cerah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain. Bukan hanya perbuatan, termasuk juga perkataan. Tidak melukai perasaan orang. Tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak merusak milik orang, apalagi mencuri, mengambil tanpa cara yang benar. Dermawan, suka memberi, care, peduli kepada sesama. Ini bentuk dari akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Sabar, tidak emosional, tidak cepat terpancing, tapi mampu mengendalikan emosi. Bisa jadi kalau dia mau marah, bisa aja itu dilakukannya. Misalnya ada anak yang lebih kecil dari dia melakukan kesalahan, bisa aja ditegur, kemudian mungkin ditampar barangkali, tapi itu tidak dilakukannya. Ditegur saja dengan sabar.
tidak melakukan tindakan kekerasan walaupun dalam menyampaikan kebenaran pada poin-poin tertentu. Kalau perang lain lagi ceritanya. Dan termasuk juga sayang kepada sesama. Jadi peduli, sayang kepada sesama. Misalnya di dalam hadis kan disebutkan oleh Rasul ya bahwa tidaklah sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman di antara kalian. Maksudnya tidaklah sempurna iman di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan banyak lagi sifat-sifat lain yang dimiliki oleh orang-orang yang berakhlak baik itu. Kemudian di dalam hadis lain, kalau tadi sumbernya adalah dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sekarang ada lagi hadis lain dari Wabisah bin Ma'bad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah ya, dalam kitab Musnadnya disebutkan bahwa Rasul pernah menyebutkan al-birru ma itma'anna ilahil qalbu wa atma'annat ilahin nafs. Kebaikan itu adalah sesuatu yang ketika hendak melakukannya, hati dan jiwa tenang. Itu adalah kebaikan. Jadi di saat akan melakukannya, kita tenang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, ya, tidak ada beban. Karena ini adalah sebuah kebaikan. Jadi jika di saat melakukan itu, bahkan termasuk setelah melakukan juga, didapatkan sebuah toma'nina, ya, ketenangan batin. Itu. Kemudian dalam riwayat yang bersumber dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari juga disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni tentang hadis yang tadi itu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, tapi juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Itu juga sama dengan hadis yang tadi, bahwa albir adalah husnul khuluq. Oleh karena itu, kalau kita ambil kesimpulan dari hadis yang tadi itu, kebaikan itu ada beberapa tandanya. Pertama, sesuatu yang pada saat melakukannya hati terasa tenang, plong, tidak merasa terbebani, nyaman saja. Nah, ini pertanda kalau perbuatan itu adalah baik. Kemudian, kebaikan itu juga termasuk namanya husnul khuluq, akhlak yang baik. Tadi kita ambil beberapa contoh. Ya. Jadi, jika dilakukan hati kita tenang, jika kita mengatakan juga merasa tidak ada beban, tidak khawatir apa-apa, itu pertanda baik. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia itu kalau kita ambil contohnya tadi, suka memberi, menolong orang, pemurah, ramah kepada sesama, tidak sombong, pemaaf, ya, tidak dendam. Nah, kalau orang bersifat seperti itu, dia pastinya happy-happy aja. Dia juga nggak khawatir akan dimusuhi orang. Kenapa? Karena dia hidup berjalan normal saja. Sementara keburukan, nah keburukan ini kita bisa lihat. Mungkin ketiga-tiga definisinya ada pada diri seseorang di saat melakukannya, tapi bisa juga mungkin salah satu. Salah satu dari tiga kriteria tadi itu ada pada di saat kita melakukannya. Nah ini hati-hati. Ini pertanda perbuatan itu tidak baik. Yaitu pertama sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Ya, ma haka fi sadrik. Ma haka fi nafsika. Kalau di dalam hadis Muslim tadi dari Nawas bin Sam'an sebutkan ma haka fi nafsika. Sesuatu yang mengganjal di hati. Sadrik artinya di dalam dada, maksudnya hati. Tapi kalau dari Nawas juga, tapi riwayatnya Bukhari dan kita ada Mufrad, kalimatnya ma haka fi nafsika. Sesuatu yang mengganjal di dalam dirimu. Ya, hati juga. Yang kedua,
Dalam hadis lain disebutkan watlarat dulu fi sadrik, mendatangkan keraguan-raguan. Ragu, ya ini dikerjakan atau tidak, atau ini dilanjutkan atau tidak, datang keraguan-raguan. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena itulah seorang muslim diperintahkan di dalam syariat ini, di dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah bersabda, "Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibata. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi." Bila mana kamu ingin melakukan sesuatu, ini petunjuk Islam. Manakala kalian ingin melakukan sesuatu, fatadabbar akibatahu, pikirkan dulu akibatnya. Pertimbangkan dulu dampaknya. Ini gimana ini? Kalau ini saya lakukan nanti dampaknya apa? Akibatnya apa? Jadi tidak sekonyong-konyong dikerjakan, tidak. Tafakkur dulu, tadabbur dulu, dipikirkan dulu, pertimbangkan dulu. Kalau hasil pertimbangannya khairan, baik, ya, kata Rasul, famdi, itu diteruskan, alias dilanjutkan. Kenapa? Pertimbangan, perhitungan, rasanya nggak ada masalah. Udah matang nih, nggak ada problem. Ya udah, bismillah, jalankan. Tapi wa in kana syarran fantahi, jika hasil perhitungan, tadabbur, ya, penghayatan kita, perhitungan kita secara matematika atau apapun nama pertimbangannya, rasa-rasanya tidak baik alias syarran, buruk, fantahi, tinggalkan. Hentikan, kalau sudah dilakukan, hentikan. Atau tinggalkan, jangan dilanjutkan. Itu seperti itu. Jadi kalau mendatang keraguan-raguan, jangan. Karena itu pula, untuk hal-hal yang cukup urgen, yang ingin kita lakukan, kita kan perlu istikharah. Istikharah itu membantu kita. Ya, karena bantuan itu datang dari Allah. Tidak hanya pertimbangan matang kita, tapi ada kekuatan lain melalui istikharah. Allah akan memberikan, ya, kecenderungan kita harus melakukan apa. Melakukan atau tidak. Itu istikharah. Karena di dalam doa istikharah itu salah satu, ya. Doanya apa? Ya Allah, Engkau mengetahui yang gaib. Sementara aku tidak tahu. Engkau tahu, ya Allah, apa yang aku tidak tahu. Anta allamul ghuyub, Engkau maha tahu terhadap sembahyang gaib. Ya Allah, jika menurutmu persoalan itu baik untukku, gitu kalimatnya. Jika menurutmu, menurut Allah maksudnya, hal itu adalah baik untukku, baik pekerjaan, perbuatan, atau mungkin jodoh atau apa, istikharah. Jika menurutmu dia baik untukku, jika menurutmu pekerjaan itu baik untukku, jika menurutmu sekolah itu baik untukku, takdirkanlah dia untukku ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkannya, kemudian berkahi aku. Tapi jika menurutmu ya Allah, in kunta ta'lam, jika menurut ilmumu, karena engkau maha tahu, itu tidak baik untukku. Tidak baik untuk duniaku, tidak baik untuk akhiratku, tidak baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Fasrifhu anni. Wasrifni anhu. Jauhkan dia dari aku dan jauhkan aku dari dia. Baik itu orang maupun perbuatan. Kemudian ya Allah, takdirkanlah kebaikan kepadaku. Jadi orang mukmin itu penting melakukan sesuatu itu dengan tenang. Makanya kalau ada sesuatu perbuatan yang mendatangkan keraguan-raguan, nah ini jangan dulu. Akibatnya nggak baik. Ya. Kalau yang sesuatu yang dianggap urgen, penting, persoalan besar, sebaiknya istikharah. Tapi kalau untuk pekerjaan sifat rutinitas, nggak usah istikharah. Misalnya besok kalian mau sekolah, perlu istikharah nggak malam nih? Besok sekolah atau tidak ya? Itu nggak ada cerita seperti itu. Ya udah, pekerjaan sudah rutin. Paham kan? Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda keburukan atau tidak baik itu termasuk mungkin juga bisa dosa. Ada rasa takut. Ada rasa khawatir. Jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Oke? Itu seperti itu. Ada rasa khawatir. Wa karihta terlihat alain nas. Kamu takut, kamu nggak mau kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Makanya mencuri itu kan nggak baik.
Mana ada orang yang mencuri yang dia senang diketahui oleh orang lain, gitu. Jangankan mencuri yang banyak, orang nyicipin makanan aja bisa bisa apa? Kecuali yang tester ya, tukang coba makanan. Mencubit makanan teman aja kita kan mikir nggak boleh dia tahu. Kalau tahu nanti gimana? Nah, bahkan takut, berarti itu tidak baik. Itu seperti itu. Ya, mencuri nggak boleh. Kalau dilebarkan lagi ya pacaran gimana? Mau nyaman pacaran apa? Gitu. Bagi yang pernah mencoba-coba, nah gitu kan, mau nyaman? Pastinya tidak. Ngumpet-ngumpet. Ini menunjukkan memang itu tidak baik. Tapi kenapa dilakukan? Ah, itu namanya hasutan as-syaitonir rajim. Kayaknya nggak enak banget jadi setan deh, bener. Yang paling nggak enak tuh jadi setan. Orang yang mencuri, setan yang disalahin. Ini gara-gara dibujuk oleh setan. Dia yang pacaran, siapa yang disalahin? Setan lagi yang disalahin. Dia yang berzina, yang disalahin siapa? Setan. Oh enggak sengaja. Zina itu mah khilaf. Gara-gara siapa? Setan. Makanya rajim, terkutuk. Gak ada baiknya. Jadi, dari contoh-contoh ini, cukup pahamlah kita mudah-mudahan insya Allah, apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Nah, ini penting tentunya untuk kita pahami. Mudah-mudahan pelajaran kita yang relatif pendek dan sederhana ini bisa kita pahami. Apa definisinya kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang jika kita lakukan hati ini tenang, hati nyaman. Mungkin jangan-jangan fresh gitu ya, enak gitu, seger. Nah, seperti itu. Yang kedua apa? Dikatakan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Contohnya bisa pemurah, ramah, sabar, gitu ya. Dan seterusnya banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Sementara keburukan boleh juga diterjemahkan dosa, ya, keburukan dan dosa. Satu, ya, sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Nggak nyaman kita. Yang kedua, mendatangkan keraguan-raguan, dikerjakan atau tidak, diteruskan atau tidak. Ini nggak baik. Yang ketiga, dan ini yang paling selalu dijadikan patokan, wa karihta ayatul alainas, takut, nggak suka, nggak senang kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi guidance, ya, menjadi petunjuk pegangan kita di dalam menata kehidupan kita ke depan insya Allah, terutama di dalam masa-masa kita sekarang ini.